selamat siang semuanya. Selamat hari Senin. Ada saya Kak Rose siap menemani minggu Anda bersama Ruby No Secret Talk. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama, ini ada aku harus request dulu ya. Ini ada Arka Asmara, anaknya Anjasmara dan Yanti Tami. Arka, aku tahu kamu kalau lagi main sama anak aku, kamu manggil aku tante ya kan. Di sini kamu harus manggil aku Kak Ros, oke ya. Catat jangan sampai lupa ya. Nanti kita ngobrol sama Arka yang dia tuh juga punya beberapa bisnis dan banyak yang follow dia, menganggap dia itu kok gayanya kececep-cecepan, bukan ke Anjasmara-Anjasmaraan. Tapi nanti kita bahas. Biasanya kan kita ke pojokan dulu ya untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana, menuai banyak komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Tapi ini bulan puasa ya kan? Kayaknya kita lagi nggak ada yang update banget gitu ya. Kalaupun ada beritanya tuh lebih ke arah bulian gitu. Jadi kita langsung aja ke Arka Asmara gimana. Kita mau kepo-kepoin anaknya Dian Tami sama Anjasmara. Kita lihat profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Arka, ya ampun. Kamu sekarang udah berewokan ya? Iya, mulai nyoba kayak ayah. Kayak dulu. Oh ya, biar apa? Gak tahu sih, biar kayak kelihatannya manly, tapi pas langsung ngobrol gitu langsung kayak agak gitu ya. Iya. Kayak cecep maksudnya. Ini kalau kita lihat ya ada artikelnya 10 foto Arka Asmara, anak Anjasmara yang punya paras menawan kayak sang ayah. Oh ini makanya berewokan gitu ya. Iya, nyoba. Kamu yoga juga gitu gak sih? Enggak. Hah? Kalau ayah kan yoga itu pagi-pagi, apalagi weekend pagi. Itu weekend pagi masih tidur. Kamu masih tidur. Nggak pengen tapi coba belajar. Handstand bisa nggak handstand? Handstand enggak. Dulu tapi bisa split. Iya. Bisa. Dulu bisa split. Bisanya malah split loh ya. Tapi yang menarik perhatian netizen juga ya kalau kita ke pencarian di TikTok ya. Kita lihat pencarian TikTok bunyinya adalah gini. Kelakuan Arka anak Anjasmara. Tahu nggak kamu kalau ada nih pencariannya kayak begitu bunyinya? Lumayan sih, lumayan tahu. Soalnya emang dari semua orang yang aku ngobrol itu first impression itu kelakuan lu itu kayak beda banget. Sama? Dari yang dikira. Oh, karena lu kan, aku jadi kayak anak teman-teman. Karena kamu kan mukanya kan ganteng gitu kayak cool gitu ya. Tapi ternyata kelakuannya kayak gini. Coba kita lihat yang berikut. Videonya? Itu kamu emang begitu aslinya atau emang bawaan pabrik kayaknya. Bawaan pabrik. Bawaan pabrik. Kamu kan pernah cerita dulu waktu kamu lagi dalam kandungan, itu papa lagi main film Cecep. Iya, final season setahu aku waktu itu. Jadi apakah gitu kamu terinspirasi gayanya jadi kayak Cecep gitu nggak? Bukan inspirasi sih, emang nggak ada inspirasi, emang bawa aja. Emang gitu? Emang dari gitu. dulu emang Dari begini, dulu, jadi iya. lucu suka ngebanyol gitu. Nggak bisa so cool gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun dia memelihara brewok juga nggak bisa nggak ya. bisa. Coba kita baca komentar netizen bunyinya adalah set. Dian Tami pas hamil nih anak pasti pas bapaknya lagi. Iya betul. Betul Pas ya. banget tadi baru dibilang. Bener kan? ya. Makanya gini katanya. Yang berikut Cecepnya tuh nyecep banget. Lanjut berikutnya. Kenapa dia lebih cecep dari bapaknya dulu? Kamu kalau di rumah suka ngomong ala cecep gitu nggak sih sama papa? Enggak, kalau di rumah enggak. Cuman kayak mungkin kadang-kadang kalau ibu atau ayah lagi serius gitu, tapi aku kadang-kadang kayak suka nggak seriusin gitu. Soalnya ya emang anaknya kayak gini. Jadi akhirnya jadi merah atau enggak? Atau malah tambah kesel? Ya kesel sih, udah pasti. Yang berikut, ini kita mau lihat ya. Ini kalau gayanya perannya ayah waktu jadi cecep tuh kayak apa sih? Kita lihat yang berikut. Kamu bisa nggak niruin peran itu? Hah? Bisa nggak niruinnya? Niruin ya? Jadi ibaratnya teh kakak Iya, kayak aku, ibu ya. Coba marahin tentang apa gitu. Cecep, kenapa sih kamu main-main hujan-hujanan kok malah hujan-hujanan di luar? Soalnya aku maunya hujan-hujanan, mungkin basah-basah. Ya kenapa tuh kamu sakit di luar? Sakit ya apa-apa, yang penting gak kena epan. Tuh, ini ada juga yang komentar ya, mengharap ada sutradara kalau misalnya mau bikin remake sinetron Cecep tuh kamu yang di casting. Ya udah ditunggu ya. Ini kameranya yang mana nih? Kamera itu tuh kamera. Yang itu. Ini. Ditunggu. Semoga ada sutradara yang mau remake sinetron Cecep dan harus dia yang jadi Cecep gitu. Kameranya coba close up ke muka yang berewokan ini. Yang berdiri ya. Ditunggu ya. Aku tunggu WhatsApp-nya atau DM-nya ya. Iya. Tapi
Enggak, kamu ada rencana gitu nggak sih, bayangan bahwa kamu pengen juga main sinetron? Rasa pengen sih mungkin belum ya. Soalnya aku waktu itu nah stigma ya waktu itu gara-gara aku anak kayak Anjas Mara sama Dian Nitami, dikira aku langsung terjun aja. Tapi aku diajarin sama itu nggak boleh shortcut. Harus kelas acting, belajar semua dari awal. Jadi belajar? Iya, harus belajar dulu. Tapi belum. Belum, karena belum ada kepinginan ya? Iya, belum. Paling nanti kemungkinan di tengah tahun mulai coba belajar, habis itu habis selesai kuliah, udah dapet jurusannya semua selesai, udah baru. Dapat sarjana, udah baru kamu terjun ke dunia itu mau kamu emang begitu? Iya, plannya gitu. Plannya begitu. Terus habis itu kan kamu bilang tadi anaknya Anjas Mara sama Dian Nitami, dua orang tua kamu tuh terkenal banget gitu loh. Pokoknya terkenalnya banget lah pokoknya ya. Itu suka jadi beban juga nggak sih buat kamu? Beban sih enggak. Enggak ada beban sih. Kayak ada orang ngarep kayak, ih anaknya Anjas Mara nih pasti ganteng and cool gitu. Nah kalau ngarep-ngarep gitu sih aku nggak peduli sih. Ya udah biarin aja mereka mikirin gitu. Mereka ekspektasi gitu pas ngobrol, aduh nggak jadi deh. Nah kamu kan diundang di sini nih acara ini. Papa sama ibu tahu nggak? Ya udah tahu. Kok nggak nganterin sih? Kerja. Oh kerja ya, Iya, jadi percaya aja kamu aku apain, kamu percaya, mereka percaya ya. Oke, Pak dan Bu, kita mau tunjukin video nih berikut ini. Ternyata bahwa yang namanya Anjas Mara kan kita lihatnya cool, ganteng. Ternyata juga kalau di TikTok ya, kelakuannya sama anaknya. Coba kita lihat yang berikut. Kita mau jadi pengen tahu ya, ini apakah kelakuan papa atau kelakuan ibu? Oke. Ya. Yang paling detail kalau nanya-nanya soal akademik, soal sekolah siapa? Ini ada. Ini ada mukanya ya? Oke. Siapa? Kalau tentang akademik? Akademik siapa? Oh ibu. Ibu. Yang paling enak kalau diajak curhat? Oh dua-duanya. Dua-duanya. Yang lebih manjain kamu, apa-apa mau pasti diturutin. Lebih ke arah siapa? Ibu. Ibu. Walaupun ibu lebih serem, tapi kayak gara-gara seremnya itu ada lebih baiknya juga. Jadi ada rasa bersalah karena serem. Iya. Kalau papa? Kalau ayah juga baik. Tapi ya kalau ayah bilangnya gini, enggak harus kerja lebih keras lagi. Kalau ibu, ya udah ini. Jadi kalau minta uang jajan, ayah bilang enggak kerjain, coba sendiri. Kalau ibu, udah. Oh dari bawah meja. Dari bawah meja. Yang kalau marah itu galak banget. Nah, ini juga. Oh ibu. Ibu juga. Oh ibu soalnya antagonis ya dulu perannya ya banyak. Nggak usah dulu, sekarang aja iya. Oh iya sekarang masih. Iya. Coba contohin kalau ibu marah kayak gimana? Nggak usah, kemarin waktu itu sempet masuk kan ke ini, ada opening movie gitu. Terus? Di screennya, ibu waktu itu juri langsung bilang gini, duduk kamu. Itu langsung kerasa tuh di hati. Langsung kerasa, ini kayak di rumah nih dulu pas SD. Males-males belajar, itu disuruh duduk. Jadi ya gitu, ibu kalau lagi marah di film ya kayak gitu dah marahnya kalau di rumah ya. Beneran marah itu. Siapa yang suka mendorong kamu untuk disiplin olahraga? Ayah, ya lebih ke ayah. Kamu kan kamu atlet hoki. Hoki ya, ice hoki kan? Masih sekarang? Sekarang sih udah kayak nggak banget sih, tapi udah mulai nyoba balik lagi. Kenapa sempat vakum? Waktu itu sempat aku masuk kuliah itu aku pulang dari kampus itu jam 9 malam. Malam. Oh, jadi nggak sempat jadi ya nggak waktunya. sempat, iya. Jadi sekarang kan udah masuk tahun kedua nih. Iya, tahun kedua. Jadi udah mulai agak Udah lowong. mulai free. Oke, siapa yang lebih keras dan suka push kamu untuk mandiri? Papa ya pasti. Oh, ayah. Ayah. Ayah manggilnya siapa sih? Ayah. Ayah, oke. Ayah. Siapa yang sibuk banget jarang di rumah? Ayah apa ibu? Ayah. Ayah waktu itu nggak pulang hampir sebulan. Ngapain? Nggak tahu. Gimana sih? Paginya sekolah, pulangnya ayah di mana? Udah pergi ke luar negeri. Ngapain? Nggak tahu. Baliknya kapan? Nggak tahu. Gitu. Terus apa syuting? Ayah lagi syuting? Syuting, yoga. Oh, semuanya yoganya ada sampai lah. pergi-pergi keluar juga. Wah, yang romantis. Romantis. Ayah nggak kalah sih. Ayah? Iya. Kayak gimana sih romantisnya ayah? Nggak tahu sih, ayah romantis aja semuanya. Nggak usah dari kelakuannya. Waktu itu kan aku pakai mobil ayah. Aku lihat playlistnya. And then playlistnya I love you. Terus apa lagi? Udah kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Love semua gitu lagi. Iya. Ada aja kayak, waduh ayah
lebih romantis daripada anaknya. Tapi ini mungkin salah satu bentuk romantisnya Ayah ya. Ayah tuh yang ada postingannya Anjas tahun 2023 waktu nganter kamu tanding ice hockey gitu. Nih ya kan kakak kamu yang perempuan kan juga ice skating ya? Iya. Atlet juga kan? Atlet juga apa enggak sih? Iya. Iya. Iya? Iya apa enggak sih? Nggak tahu. Enggak tahu deh emang ya. Biasanya aku berantem sama kakak. Oh gitu? Iya, sukanya berantem. Oh alah. Jadi akhirnya kamu cita-citanya apa sih, Arka? Cita-cita. Kan kamu tadinya pengen itu main film kalau ada yang nawarin nanti kalau udah lulus. Terus habis gitu pernah katanya pengen jadi pilot. Masih pengen jadi pilot? Masih juga sih. Boleh sama Ayah? Katanya selesain semua dulu, habis itu biayain sendiri. Oh, selesain semua, habis itu biaya sendiri. Terus Iya. sekarang katanya kamu juga punya bisnis. Apa bisnisnya kalau boleh tahu? Aku bisnisnya kayak toko retail, car wash, habis itu satu lagi ongoing nih. Ongoing nanti mau buka di Blok M. Oh, car wash juga atau makanan? Bukan, Apa? makanan. Oh, makanan. Iya. Banyak banget bisnis ini. Mulai kamu dari umur berapa buka bisnis? Aku waktu itu mulai dari kelas 11. Kelas Iya, 11, itu mulai. kelas 2 SMA gitu ya, kelas 11. Terus modalnya dari mana? Oke, modal awal waktu itu dari ayah, emang dari ayah. Dari ayah. Nah, twistnya tapi walaupun modal dari ayah, uangnya semua harus dibalikin ke ayah dulu. Modal harus balik. Iya. Boleh tahu berapa waktu itu dikasih modalnya sama ayah? Lumayan lah, lumayan. Puluhan juta? Iya. Lebih atau ratusan? Iya, lumayan. Iya. Dan itu bisa balik dalam tempo berapa lama? Waktu itu gara-gara aku kasih proposal ke ayah yang benar, pitching yang benar, habis itu kasih financial sales forecast-nya sampai ke depannya udah kayak gimana, ayah udah percaya, oke, ya udahlah, bisa. Boom, 1,5 tahun udah balik semua. 1,5 tahun udah balik. Terus akhirnya udah sekarang udah tinggal ngambil untungnya aja dong? Enggak, untungnya 50% ke ayah. Oh, jadi ayah pemodal gitu Iya. jadinya? Iya, soalnya waktu itu ayah bilang gini, bisa bayar bunga nggak? Nggak bisa. Ya udah. Bagi hasil? Bagi hasil, mau nggak mau. Berapa persen ayah? 20? Nggak mau, 50%. Sama anaknya begitu ya, ayah ya. Terus ini kan itu bisnis yang mana? Yang retail? Iya, yang retail. Terus kalau yang car wash? Yang car wash itu sendiri sama teman-teman kuliah. Duitnya dari? Itu kita dari masing-masing, soalnya itu modalnya kecil. Modalnya kecil. Oh, jadi kamu dari uang Iya. saku atau dari untung yang retail itu? Ya, dua-duanya lah. Dua-duanya campur. Terus yang kuliner? Yang kuliner ini kita lagi ongoing, belum buka. Tapi nanti bakal buka di Blok M. Oh, gimana cara kamu ngurusnya sih? Itu kan ambil kuliah, Ya, kuliahnya sampai malam. sebenarnya sih kalau ngurusin itu gampang. Yang penting dikasih waktu aja sama berusaha terus. Berusaha. Soalnya yang kebanyakan anak-anak sekarang itu idenya punya banyak, tapi nggak mau nyobain. Turun langsung. Jadi Iya. kamu tugasnya bagian apa? Aku. Yang di retail kamu tugasnya ngapain? Yang di retail sebenarnya aku waktu itu nyari-nyari tempat doang, jadi owner. Oh, nyari-nyari Iya. tempat Lalu doang. kadang-kadang operasionalnya aku liatin, kadang-kadang kayak gimana, yang harus dibenerin yang gimana, udah. Habis itu lapor. Punya kamu doang atau kerja sama beberapa orang? Kerja sama beberapa orang juga. Ada anak artis juga? Enggak. Enggak ada. Kita teman-teman aku Teman-teman kamu semua? yang lebih tua. Lebih tua. Teman-teman Keren yang lebih tua. banget sih anaknya Anjasmara dan Ibu Diani Tami ini. Nanti kita ngobrol lagi sama kamu ya. Aku Oke. mau ngobrol juga sama ini ya, anak muda juga pada zamannya ya. Ada Eno Lerian. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sudah bersama dengan Eno Lerian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Wadi. Ini baru pulang Masya umroh ya. Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini adalah umroh pertama kamu. Pertama kali. Pertama kali. Yes. Dan alhamdulillahnya yang dapat kesempatan baru kamu aja nih. Betul. Sendiri baru aku jadi aja, berangkat, nggak sendiri. sama suami, nggak sama anak. Belum sama suami, belum sama anak-anak. Belum sama suami, belum sama anak-anak. Seperti apa kita lihat cuplikan videonya berikut ini. Oh, lihat videonya aja Ibu Kan, berkaca-kaca. aduh nyes gitu, pengen balik lagi ya. Iya, rasanya pengen balik lagi. Betul. Dan rasanya pengen balik lagi bareng suami dan anak-anak. Pengen bareng sama suami dan anak-anak, biar mereka merasakan nikmatnya ibadah di sana tuh tanpa distraksi apapun. Itu aku pengen banget sih rasanya ke sana. Ini ada postingannya Eno ya, kita lihat ya. Nanti kita kesini ya ayah sama anak-anak juga. Sesering mungkin karena tanpa diminta pun Allah tahu nama ayah dan anak-anak selalu ada dalam hati bunda. Semoga Allah Ta'ala bahagiakan dan satukan kita bukan hanya di dunia ini tapi juga di akhirat. Amin. Oh. Kenapa sih harus yang ini? Udah lagi mana lagi PMS gitu kan jadi bau jangan yang ini dong, yang lain dong, nggak ada. Ini tapi ini berasa banget gitu Iya kayak sih. Karena memang pas lagi di sana tuh yang kepikiran banget tuh gini ya. Kan katanya kalau pas kita lagi menjalankan ibadah umroh, apalagi di depan Ka'bah, tuh sebisa mungkin apapun yang doa yang kita punya panjatkan aja gitu ya. Sampai pas lagi tawaf,
itu tuh aku bener-bener ngeblank, aku nggak tahu aku mau doa apa gitu. Yang paling utama tuh yang bener-bener aku doain tuh selain kita memang berharap akan ampunan segala dosa, itu yang kepikiran kalau udah aku kesini sama anak-anak, aku minta sama anak-anak sama suami, sama anak-anak sama suami, itu aja sama keluarga full juga. Maksudnya aku pengen ngajak mama papaku juga gitu, semoga apalagi mama papaku tuh bisa bukan cuma hanya dapat hidayah, tapi benar-benar bisa lebih dekat lagi, termasuk sama kakak dan adikku tuh jadi benar-benar yang di otakku tuh adalah keluarga aja, nggak mikirin, nggak ada doa misalnya kayak ngomongin karir, rezeki apa segala macam, intinya ke situ bareng sama keluarga itu aja sih. Nah rasanya kayak pengen bawa mereka ngerasain juga hal yang kamu rasain di sana. Kan kebayang di sana tuh kehidupan kita tuh hanya nunggu azan aja kan, sama punya kesempatan untuk bisa sholat di masjid gitu kan. Itu benar-benar kayak nggak ada urusan kerjaan, nggak harus nungguin WhatsApp kira-kira. Nggak harus masak, bener banget, nggak harus bangunin anak buat sekolah. Jadi benar-benar kayak aduh, benar-benar kayak nungguin azan aja gitu. Ceritanya gimana nih sampai kamu akhirnya berangkat umroh tuh gimana ceritanya? Memang alhamdulillah ada yang berbaik hati gitu ya. Memang matematika Allah tuh memang luar biasa. Ini tuh yang aku akhirnya baru tahu bahwa ternyata matematikanya Allah sama matematika manusia itu memang berbeda banget. Aku selama ini kalau ngomongin masalah matematika secara anak juga banyak gitu kan kayak, duh umroh bisa nggak ya? Terus tiba-tiba sekejap mata yang aku nggak pernah pikirin lagi, pernah aku pikirkan tapi nggak pernah aku bayangkan. Terus ada ya alhamdulillah ada kebaikan dari perpanjangan tangan Allah ya, namanya Pak Roy dan juga Ibu Esti yang ngajakin aku gitu kan, ngajakin aku dan kebetulan aku tuh kesana tuh sama sahabatku Puput Melati. Ya jadi berawal diajakin sama Puput, mau nggak Noy? Ya nggak mungkin mau gitu kan, ya mau lah gitu. Alhamdulillah akhirnya kita berangkat, persiapannya juga nggak banyak, cuma 3 bulan aja. Ya udah akhirnya berangkat tuh. Beneran deh, Masya Allah banget ya, merinding banget. Katanya di sana kamu sempat datang bulan tuh. Nah itu dia, jadi itu sebenarnya pas lagi dapat jadwalnya aku udah tahu, oh ini pas aku, alhamdulillah kan aku lumayan normal kan siklusnya. Terus aku tuh udah sampai ke dokter dan juga minum obat jauh sebelum waktu aku berangkat, 2 minggu lah sebelum aku berangkat. Karena banyak yang bilang kan kalau bisa 2 minggu sebelum berangkat kita udah konsultasi segala macam. Alhamdulillah 2 minggu udah kita lakukan, nggak taunya tiba-tiba pas lagi di tanggalan tuh misalnya tanggal 29, bener lu tanggal 29, lah on time panik, ya? on time banget, pokoknya bener-bener on time banget. Duh, tapi aku mencoba untuk ya udah nggak apa-apa, kita lihat aja. Kan masih ada waktu tuh sekitar 5 hari sebelum berangkat ke Mekah gitu kan. Oh masih aman. Nggak tahu tiba-tiba kayak aku tuh jarang banget yang banyak gitu ya. Nggak tahu kenapa tuh kayak banyak banget gitu. Udah khawatir, aku udah ngasih tahu Puput, aku ngasih tahu Bu Esti keadaannya seperti ini. Mereka cuma doain aja, udah nggak apa-apa, sabar aja. Cuman kan kita namanya perempuan belum pernah sama sekali, pas lagi ada kesempatan mau umroh nggak taunya malah berhalangan, tuh pasti campur aduk banget kan gitu kan, campur aduk banget. Obat tuh kayak nggak ngaruh, aku sampai akhirnya konsultasi lagi minta obat yang lebih keras lagi, nggak ngaruh juga gitu kan. Terus akhirnya pas ya udahlah aku udah pasrah aja, aku berangkat udah sampai tanggal 29 sampai di Jeddah Mekah. Semuanya hari pertama udah langsung umroh, aku cuma hanya bisa di kamar aja, nggak bisa ngapa-ngapain, itu bener-bener cirambai nangis. Dan bersyukurnya banget itu juga salah satu rezeki, kamar aku tuh udah bisa langsung ngeliat ke Masjidil Haram gitu kan. Jadi di situ aku udah bener-bener kayak nangis, udah aduh aku nggak tahu lagi deh gitu. Sampai Mbak Ani Anwar, tahu dong Mbak Ani Anwar, kamu coba beli obat aja di apotik gitu kan. Ada kok, coba minta obat yang kayak gini. Kan ada yang buat berobat, ada yang minta obat, ada yang suntik kan. Tapi aku udah ada obat, belum sampai ngaruh, udah nggak apa-apa coba aja gitu kan. Ya udah, hari kedua itu juga masih wow banget, deres banget. Setelah Puput sama partner aku namanya Kanya sholat segala macam, aku kan cuma nemenin sampai luar, temenin aku ke apotik yuk. Ya udah, aku ke apotik nih. Dimarahin dong sama apotekernya. Kenapa? Ngapain sih gitu? Udah nggak usah stres. Biasa aja, nggak usah stres. Aku kan emosi ya. Gue tuh kesini mau umrah terus lo bilang gue nggak boleh stres. Kayak sebel banget. Emang kenapa ngomong stres? Karena kamu datangnya sambil stres. Dia tahu aku panik. Dia tahu banget. Aku tuh kesel banget sampai kok gue nggak boleh stres. Ya udah itu obat akhirnya aku beli. Itu aku belum minum. Itu belum aku sentuh sama sekali. Malam-malam tiba-tiba berhenti total. Sep. Masya Allah.
tiba-tiba berhenti total gitu. Aduh ya Allah ini gimana nih, terus aku sampai mikir kan ini apakah harus aku lanjutin apa enggak gitu kan. Karena emang belum waktunya habis, akhirnya ya udah deh aku minum lagi. Aku minum sampai benar-benar supaya aku bisa menikmati ibadah umroh. Alhamdulillah besokannya pas tahajud aku udah bisa menikmati ibadah di sana. Pokoknya nikmat banget rasanya, Masya Allah. Keajaiban yang ibaratnya tuh obat belum aku minum udah berhenti gitu loh Kak, ya kan. Duh, pokoknya bener-bener merinding. Makanya tuh kalau misalnya ditanya kenapa aku pengen bisa banget ngajak keluargaku ke sana supaya bisa menikmati keajaiban-keajaiban yang Allah langsung kasih saat itu juga. Masya Allah, amin. Amin. Ini ada yang menarik nih saat ibunya lagi menjalankan ibadah umroh di rumah. Wow, seru banget ya kan? Ya anak laki-laki semua ya. Baru ditinggal 5 hari udah ada laporan yang bikin der-deror banget. Dapat laporan dari pihak sekolah kalau ada kejadian yang cukup seru. Ada yang kepalanya kejedut sampai berdarah. Gara-gara latihan baseball, ada yang kaca tabletnya pecah, ada yang laporan abis berantem sama teman sekelasnya ya. Pokoknya banyak ya Banyak. Bu. Ada lagi yang males les dan terakhir laporan kalau tidur jam 11 malam. Ya, emang tidurnya harus jam berapa, Bu? Jam 9 dong. Jam 9? Jam 9 malam, karena kan sekolah kan. Oh ya ampun, tuh. Anak sekolah loh ya, Ada anak laki-laki sekolah. semua jam 9 udah harus tidur ya? Harus bobo supaya pertumbuhannya juga maksimal gitu kan. Luar Kalau misalnya kita biasa. lihat di timeline ya, di sosmed. Jadi supaya itu biasanya ibu yang kontrol tuh ya jam 9 tidur? Iya dong. Jadi ini Karena kalau misalnya mereka bangunnya susah kan kita juga yang agak tantrum gitu kan. Jadi ibu kan di sana ibadah Bu ya? Benar. Jadi gimana tuh kontrolnya? Oh itu sebenarnya urusan bapaknya. Aku udah nggak urus gitu kan. Ya itu akhirnya pas dapat laporan aja. Aku tuh nggak dapat laporan dari rumah, dapat laporan dari sekolah. Jadi kan ada sesuatu nih, baru akhirnya aku tanya. Karena mereka ngumpet-ngumpetin. Ya kan ditutup-tutupin ya Pak. Bapaknya cuma gini doang, masih gini doang. Tapi Masya Allah anaknya walaupun anaknya laki-laki tapi semuanya itu juga dibiasakan selain tadi tidur jam 9, bersih-bersih sendiri rumahnya juga Yes, ya. Dan harus. sekarang juga belajar masak. Betul. Saya berikut ini kita bahas jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Luar biasa Om Daniel. Kita kembali lagi nih bersama kita obrolan lintas generasi sekarang Oh iya, ya. benar. Generasi milenial dan generasi Z. Aku apa? X. Enggak dong. Bukan milenial dong. Kamu apa? Aku milenial. Jangan ngaku-ngaku kamu. Oke, ini baik pertanyaan. Iya, berarti kita lintas generasi ya. Arka dulu silakan buka pertanyaan Buka buat pertama ya? Oke. Apa aja hal yang nggak kalian mengerti sebagai gen milenial dalam cara berpacaran anak zaman now? Iya, sleep call tuh aku nggak ngerti. Kenapa aku yang jawab ya? Nggak tahu lagi aku. Kamu nggak tahu, ini teleponan gitu ya, sampai ngorok juga nggak dimatiin itu handphonenya, mentang-mentang nggak pakai pulsa sekarang ya. Oh. Kamu gitu juga nggak? Ya, kan aku yang zaman now. Oh iya. Oh, kamu yang bertanya ya. Tapi kamu gitu nggak? Ada aja kadang-kadang. Kadang-kadang. Iya, kadang-kadang. Tapi baterai HP-nya jadi Habis. Habis. Kamu udah punya kan? pacar, Arka? Berarti Iya. udah punya pacar. Udah punya pacar, ya. Anak mana? Udah pengen tahu banget kayaknya di depan tuh Udah. anak mana. Anak mana? Ada sekampus. enggak, dia di Binus. Oh dia di Pinus, teman SMA dulu. Enggak. Oh bukan. Oh. Tahu. Oh ayah tahu, ibu tahu. Ibu tahu. Terus apa komentar ayah dan ibu? Ya udah. Oh ya udah. Masih muda kan? Oh iya. Terus apalagi sih gaya pacaran anak zaman sekarang tuh suka teleponan sampai tiduran. Terus Apa ya? kalau ke rumah pacar kamu jemput kan di rumah? Iya. Atau nunggu di gang gitu. Tapi kalau ngapelin masih minta uang sama orang tua nggak? Oh, Apa? kan dia punya duit. Oh, udah punya duit masih sendiri minta ya. duit orang tua. Udah nggak ya? Udah nggak boleh. Nggak boleh. Jadi Oh, kalau udah pacaran tanggung nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh minta. Nggak boleh minta. Jadi mobil, kayak mobil. harus pakai uang kamu sendiri Kalau gitu. mobil, ya kalau ada, tapi nggak boleh minta. Uang bensin nggak boleh minta. Nggak boleh. Oke, ganti Tol, sekarang. bensin semua sendiri. Oh, iya. Oke, bagus, Enok. bagus. Aku nih. Pertanyaan buat Gen Z. Oke. Gen Z. Guna Z. Heeh. Gen Z kalau kamu masih percaya nggak sama namanya ilmu hitam? Percaya nggak sama ilmu hitam Gen Z? Ilmu hitam. Kalau aku sendiri sih mungkin enggak, tapi teman-teman iya. Walaupun bukan ilmu hitam kayak kayak di Kayak santet atau apa santet gitu. gitu, tapi kayak
mungkin bukan hitam sih ini, tapi kayak tahu nggak sih yang astrologi Oh, itu bukan ilmu hitam. atau kalau astrologi, sio-sio bintang-bintang gitu. Oh iya, itu bukan ya? Bukan. Kayak santet, dukun. Oh. Iya kan. Percaya apa Santet, enggak kamu? dukun, kamu tahu nggak? Tahu sih, Tapi percaya nggak? enggak. Oh berarti dia kayak pesulap merah ya? Ya berikut. Bilang dong. Next ya. Next. Oke. Arka, kamu tahu nggak sih lagu Kebalik. Berarti yang Mana harus sih? baca siapa? Ya udah kamu aja yang nanya nih mumpung udah waduh dibaca. ya. Arka. Oke Arka, kamu tahu nggak sih lagu Dudidam? Dudidam, tahu nggak lagu Dudidam? Dudidam yang mana? Dulu waktu kecil kamu lagu anak-anaknya apa? Cici cuit ya enggak ya? Nggak tahu, lupa. Di obo-obo ya. Bobo. Yang penting tidur ya dulu. Dudidam, Oh, aku tahu lagunya pasti gini. Dudidam. Baby Dudi, shark. Dudidam dam dudidam. Dudidam dam dudidam. Nah, tahu nggak lagu Pernah itu? dengar? Pernah dengar. Tahu nggak penyanyinya siapa? Enggak. Pertanyaannya nyebelin. Udah jelas beda generasi. Ini yang nyanyi waktu kecil. Oh, ternyata. Kamu dulu bukan Baby Shark, bukan dia. Bukan. Memang baby shark dudu. Itu kan tahun berapa? Iya kan, bukan pas sama kamu ya? 2006 dia. 2006. Oh gini, Cowboy Junior. Oh, Cowboy Junior. Iya nggak Oh, sih? kalau nggak lagu yang Superman, apa sih? Oh, Umay. Aku adalah Superman. Ya itu. Nah iya. AL dulu. Iya, iya. Itu Oke. lagu anak-anak itu tuh zaman Oke, itu. ini ya. Ya. Ini ya. Tega banget. Sia-sia. Dia bukan. Mempermalukan saya di depan Gen Z nih kalian. Untuk kebanyakan Gen Z, apa sih pekerjaan impian kalian? Apakah Terbalik lagi nih. Dia sebenarnya nggak ada pertanyaan Nggak buat ada, dia nggak ya kan ini Emang nggak ada semuanya. pertanyaan? Gen Z, apa sih pekerjaan impian kalian? Kalian tuh ada nggak sih bayangan ingin jadi pegawai negeri sipil? Pegawai negeri sipil sih kayak ada beberapa orang yang mau. Tapi kebanyakan sih impiannya itu kayak bukan kerja 9 to 5 gitu. Oh, bukan kerja 9 to Bukan kerja 9 to 5, tapi mereka mau punya usaha. Mereka mau punya usaha yang bisa ngebantuin orang juga. Oh. Tapi Kerjanya itu kalau kamu. dari aku. Jadi misal kamu udah punya usaha ngebantuin orang kerjanya nggak 9 to 5, terus Iya. habis itu jam-jam lainnya kamu habiskan buat ngapain? Jam-jam lain ya enjoy. Enjoynya ngapain? Enjoy tiduran. Habis itu keluar nongkrong sama teman-teman. Oh, Tempat kopi, kalau nggak di tempat tokonya teman satu lagi. oh oke. Nikah bayangannya umur berapa? Atau ada kebayang nikah nggak? Nikah paling umur nggak ada umurnya sih, tapi kalau udah financially stable. Oh, Kan Gen Z sekarang nyarinya itu financially stable sebelum apa-apa. Oke, baiklah. Ini ngomong soal pesulap merah. Hari ini ada pesulap merah juga dan istrinya ya, Ratu Rizky Nabila. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan pasangan yang lagi ramai diperbincangkan ini, ada pesulap merah dan Ratu. Apa kabar Ratu? Udah lama kita nggak ketemu. Maaf ya Kak Ros. Maaf kenapa? Ya kan aku minta maaf aja. Gak apa-apa. Duduk di sini seperti biasa untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Ratu, fitnah atau fakta? Kamulah orang yang sebenarnya nggak tahan, pengen banget klarifikasi terhadap ada beberapa komentar atau keterangan yang dilontarkan oleh pihak keluarga almarhumah Tika. Tapi kamu ditahan-tahan sama suami. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Apa sih yang pengen kamu klarifikasi sebetulnya? Apa? Faktanya karena ada beberapa hal, kayak misalnya katanya kami menari-nari kan. Suami deh, mungkin bisa dibilang saya menari-nari nggak apa-apa jika mereka berpikir seperti Maksudnya itu. menari-nari? Senang atas kepulangan gitu. Faktanya itu saya tuh pengen kasih lihat gitu yang di bawah suami saya, gitu, berkabungnya suami saya. Oke. Boleh Apa? dikasih Boleh, tunjuk? boleh. Tunjukin apa? Maaf ya, Apa? ini. Itu apa? Oh dibawa. Jatuh ya? Ada tempatnya aja. Nah, selama apa? Selama, aduh, Sabar, sabar. iya.
Mungkin persona dan karakter yang diperlihatkan seperti tidak ada apa-apa, tapi saya sebagai yang melihat, saya lihat dia sholat subuhnya dengan ini gitu. Jadi kamu ingin mengklarifikasi terhadap suami kamu. Ya. Ketika ada tudingan bahwa suami kamu itu tidak perhatian terhadap almarhumah istrinya. Tidak bersedih. Tidak bersedih begitu. Tapi kamu melihat bahwa dia bersedih. Tapi benarkah bahwa pada saat almarhumah sakit itu kalian sempat beberapa kali ada posting yang dianggap tidak sensitif gitu oleh pihak keluarga? Untuk hal yang itu aku ada bawa juga, tapi mungkin nanti aja. Apa yang kamu bawa? Ini kan nggak selaras nanti kan. Maksudnya? Apa yang kamu bawa? Maksudnya apa? Ada surat juga, Surat dari perjanjian bahwa antara saya, suami dan almarhumah. mendiang. Cuman kan pihak almarhumah sudah mewanti-wanti kami untuk tidak memposting, membahas, mengatasnamakan. Tapi kalau saya punya suratnya gimana? bahwa kamu boleh posting gitu atau gimana maksudnya? Bahwa pengajuan kan ada statement yang tidak akan kami tarik ya. Jika Tika mundur, saya pun mundur, gitu. Ada suratnya saya punya. Oke, baiklah. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Saksikan. Kita kembali bersama Puspa Pera dan juga Ratu Rizky Nabila. Tadi yang mau diklarifikasi adalah satu, bahwa sebetulnya kalian kalau bicara soal poligami memang hubungannya up and down ya. Up and down. Up and down. Ada saat-saatnya memang dia mencari keseimbangan begitu. Tapi ada di mana ada kesepakatan juga. Kalau dia maju-maju, mundur-mundur. Betul. Ya, betul. Nah, kalau tudingan tadi yang kamu mau klarifikasi soal 25 juta itu kan ibunya mengaku mendengarnya dari almarhumah. Iya. Aslinya saya nggak pernah minta uang atau Minta hal reimburse. yang reimburse, iya minta reimburse, apalagi minta reimburse. Yang ada almarhumah. Ketika ada biaya-biaya yang di luar yang tidak ditanggung BPJS, reimburse ke saya. Oke. Ada kok di chat saya sama almarhumah. Tapi Sama rahimahullah. apalagi yang mau kamu klarifikasi sebetulnya? Kenapa, maksudnya kan orang mungkin menuding bahwa kalian itu kenapa sih istri baru meninggal gitu, kenapa go public? Kenapa gue Aku public? nggak yang jawab. Ya, Ya, semoga keluarga almarhumah nonton ya. Saya berharap ini bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Kalian yang meng-up di TikTok dari hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, itu saya pantau. Sebentar lagi akan ada yang go public, sehingga kami sambut daripada kalian, kita yang mengakui bahwa kita menikah. Saya tahu poligami masih menjadi perdebatan. Saya ingin meminta maaf karena saya telah masuk ke dalam rumah tangga jadi Marcel kalian dan mengupload istrinya. itu karena Ada dari pihak keluarga sana yang bilang nulis di story TikTok kayak gitu. jadi kalian mendingan go public aja bilangnya daripada. 7 hari lagi akan ada yang go public. Padahal kita live bertiga pernah, kita live berdua juga sering di TikTok gitu kan. Itu Jadi bertiga udah- itu sebenarnya ada paksaan kah? Apa? Maksudnya dari pihak almarhumah itu terpaksa kah atau dia dengan senang hati? Enggak, jadi waktu itu ada berantem mereka dan ke-up ke media. Nah, aku bilang daripada kita kelihatan berantem di media, ayo kita live bertiga gitu. Waktu itu kayak gitu ceritanya. Makanya tuduhan-tuduhan yang bilang live bertiga dipaksa untuk jualannya Ratu, padahal nggak ada hubungannya. Bisa dilihat sendiri di chat-chatan sama almarhumah. Jadi memang apa maksudnya yang kamu mau klarifikasi saat itu soal 25 juta? Yang soal 25 juta saya tidak pernah minta ganti sama sekali. Marah iya. Marah waktu itu. Marah aja. Marah karena kok rumah sakitnya tidak sesuai yang rujukan dari dokter gitu. Ada juga yang mendukung kenapa apa yang mengatakan bahwa ini baru meninggal istrinya, tapi kenapa kalian seolah-olah bersenang-senang pergi Korea bareng gitu, padahal ya Itu adalah hal yang sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum almarhumah meninggal. Jadi Karena gimana? saya umroh kan bareng rahimahullah kan, bareng nih sama keluarga-keluarga. Ratu sendiri. Waktu itu saya nggak tahu Ratu ternyata ngerencanain di hari yang sama juga. pergi umroh juga. Pergi umroh juga. Oke. Padahal itu jadwal saya pergi sama Tika. Oke. Gitu, almarhumah. Nah, jadwal sama Ratu itu ke Korea. Di bulan yang kemarin itu. Oke. Nah, kita nggak ada yang tahu ternyata rahimahullah meninggal. Oke. Jadi memang nggak ada yang ketika meninggal baru kita ngerencanain ke Korea, enggak kayak gitu. Itu rencana yang udah jauh-jauh hari. Oke. Jadi mau diklarifikasi di sini adalah kalau dari Ratu bahwa tidak benar Marcel ini
tidak bersedih gitu atas meninggalnya almarhumah. Itu murni Bersedih, memang Kak. betul-betul bersedih, satu itu. Yang kedua memang dalam hubungan pernikahan poligami ini hubungannya memang up and down. Up and down pasti. Kadang memang berantem, kadang ada masanya kalian mencari keseimbangan gitu. Makanya kalau kata ustadz-ustadz Kak Feni pada bilang kalau poligami itu pasti mendatangkan badai, tapi badai itu pasti berlalu, lalang. Ada kata belakangnya, berlalu lalang itu. Jadi itu muncul hilang, muncul Iya, hilang, benar. muncul hilang. Nah itu yang terjadi. Oke. Dan kalau dibilang Marcel itu tidak perhatian terhadap istrinya pada saat dia sakit, menurut Ratu pada saat kamu sakit pun di tahun 2023, 2023 saya kena kanker tiroid stadium 2, beliau tidak ada menemani saya sama sekali dan Betul. saya pure membiayai pakai uang dari hasil syuting. jadi memang Marcel ini orangnya memang paling nggak Bukan. bisa ke rumah Perhitungan. sakit. Nggak Dan bisa. perhitungan. Bukan Iya, gitu Kak, perhitungan maksudnya dan nggak bisa ke rumah sakit. Suamiku tuh benar-benar ngikutin syariat agama dan memang pekerjaan di nomor satu kan gitu. Jadi kalau Ya. tidak ada urgensi-urgensi yang jelas, ya karena aku berpenghasilan lebih, Oke. sehingga ya aku membiayai diriku sendiri seperti itu. Oke. Dan Karena sistem adil seperti iya, itu. Ratu tuh kayak gitu juga Kak. Ketika kita mau, aku aja yang nggak usah mas, aku ada. Oh. Kayak gitu. Jadi bahkan orang tua saya sendiri Kak, sakit, ibu saya dirawat, bapak saya dirawat, saya nggak bisa nemenin. Kru, saya nyuruh kru. Begitupun rahimahullah, saya nitip ke ibunya. Kalau ibunya pada saat itu bilang nggak bisa, saya nyuruh orang untuk nemenin. Oke. Tapi nyatanya dia sendiri yang bilang bisa. Tapi kita pengen meminta maaf lah. Ya, Iya. baik. Semoga dibukakan pintu maaf dan pintu komunikasi. Komunikasi kekeluargaan lah. Secara kekeluargaan, mudah-mudahan betul. bisa ketemu, bisa saling tenang, dan yang terutama adalah almarhumah juga Bisa di tenang sana. betul. Baik. Itu sih tujuan. Ratu terima kasih sudah hadir, Marcel Sama-sama. terima kasih sudah hadir, dan terima kasih juga buat Arka dan Eno. Terima kasih juga buat Anda semua, selamat menjalankan ibadah puasa. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi Dos. Isu keretakan hubungan